Oke, di video kali ini kita akan belajar tentang integral ya. Ini adalah materi matematika tingkat lanjut untuk SMA kelas 12 ya, materi bab 4. Dari buku paket halaman 129 sampai dengan 139. Nah, ini sebagai informasi awal bahwa yang namanya integral itu merupakan kebalikan dari turunan atau istilahnya anti turunan. Nah, sedangkan untuk materi turunan sendiri itu sudah kita pelajari di bab 3 ya, di bab sebelumnya. Oke, itu sekedar informasi awal. Nah, kita masuk ke ayo mengingat kembali ya. Kita akan mereview sedikit tentang sifat turunan. Jadi jika C adalah suatu bilangan tetap dan jika fx sama dengan C untuk semua x, jadi maksudnya fx itu sama dengan konstanta gitu ya, sembarang bilangan. Nah, maka f aksen x itu akan sama dengan 0. Contohnya begini. Misalkan di sini kita punya fx sama dengan 10, maka f aksen x itu akan sama dengan 0. Contoh yang lain lagi, misalkan kita punya fx sama dengan min 100, maka f aksen x ini juga bernilai sama dengan 0. Gitu ya. Ini adalah poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua, jika n adalah bilangan bulat positif dan fx sama dengan x pangkat n. Nah, ini bicara rumus turunan yang paling sederhana ya. Maka f aksen x itu rumusnya adalah n kali x pangkat n min 1. Jadi cara mengingatnya, n ini turun ke bawah jadi faktor pengali ya. Kemudian x-nya ditulis ulang, lalu pangkat n ya, ini dikurangi 1, diturunkan 1 gitu ya. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan ayo bereksplorasi ya. Tabel 4.1 di sini kita punya tabel fungsi. Ini ada f x ya, dan fx ini maksudnya apa? Kalau fx, f kapital ini istilahnya adalah fungsi sebelum diturunkan atau gampangannya fungsi aslinya. Nah, gitu aja ya. Kemudian kalau yang f kecil ya, f kecil x ini maksudnya adalah turunannya. Ini identik dengan f aksen x ya. Ini yang sekedar simbol aja. Nah, coba perhatikan baris yang pertama kita punya fx sama dengan 2x kuadrat plus 1. Maka turunannya itu sama dengan 4x ya. Kita gunakan sifat yang ini tadi. Nah, turunan dari 2x kuadrat itu adalah 4x ya. 2 turun ke bawah jadi faktor pengali. 2 kali 2 4 ya kan. Kemudian pangkatnya ini turunkan 1, ini pangkat 1 gitu ya. Kemudian turunan dari 1 itu konstanta. Nah, turunannya 0 ya. Di sini nggak perlu ditulis 4x plus 0 ya 4x gitu ya. Kemudian baris yang kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam ya. Ini kan sama semuanya, 2x kuadrat semuanya ya, ini sama. Nah, yang beda itu konstantanya. Tetapi di sini nanti turunannya pasti akan bernilai sama, yaitu 4x ya kan. Jadi dari baris kedua sampai baris ke berapa ini? Sampai baris ke-6 ya. Nanti turunannya adalah 4x. Tidak peduli di sini konstantanya bernilai berapapun ya. Karena kalau konstanta diturunkan itu hasilnya selalu sama dengan 0 gitu ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, jadi jika fx sama dengan 2x kuadrat plus c ya, secara umum ini kan plus c gitu. Maka fx ya turunannya adalah 4x. Ini kesimpulan yang bisa kita ambil ya. Amati kembali fungsi dan turunannya dan jawablah pertanyaan berikut. Nomor 1, pada kegiatan eksplorasi 4.1 yang telah kita lakukan, apakah memberikan turunan yang sama? Jelas jawabannya adalah iya ya, memberikan turunan yang sama yaitu 4x. Kemudian yang kedua, jika fx sama dengan c adalah anggota bilangan real, dapatkah kalian menentukan turunan dari fx sama dengan c? Ini jelas 0 ya. Turunan dari sembarang konstanta, dari sembarang bilangan real itu akan sama dengan 0. Kemudian poin yang ketiga, dapatkah kalian membentuk fx apabila yang diketahui adalah fx, jadi yang diketahui turunannya. Nah, kemudian kita ditanyakan fungsi aslinya ya, f besar x-nya itu seperti apa ya, sertakan contoh soalnya. Ini jelas bisa ya. Nanti kita akan belajar tentang integral itu gunanya untuk menjawab pertanyaan nomor 3 ini. Nah, coba kita lanjutkan aja dulu ya. Ayo berpikir kritis. Bagaimana bentuk umum dari fx apabila yang diketahui adalah fx-nya? Jadi begini. Kalau misalkan di sini kita punya fx ya sama dengan a dikalikan dengan x pangkat n, maka
fx ya, ini fungsi aslinya f besarnya, itu nanti rumusnya adalah begini sebenarnya, a dibagi dengan n plus 1 dikalikan dengan x pangkat n plus 1 ditambah dengan c. Nah ini ya, kalau kita balik ini kita turunkan ya, coba perhatikan, kalau ini diturunkan ya dek ya, berarti kan n plus 1 turun ke bawah. Nah turun ke bawah berarti kan dikalikan dengan a per n plus 1, berarti kan n plus 1 nya itu hilang, maka jadilah a nih ya kan. Kemudian x ditulis ulang ya, lalu ini kan diturunkan. Nah kalau diturunkan berarti kan pangkatnya ini kita kurangi 1, n plus 1 dikurangi 1 itu akan sama dengan n. Nah kembali ke bentuk semula ya, kembali ke bentuk turunannya, maksudnya seperti itu. Ini kan yang diketahui adalah turunannya, kemudian yang ditanyakan ya itu adalah fungsi sebelum diturunkan. Nah kemudian di sini harus ditambahkan dengan c ya, supaya apa? Supaya kita ingat bahwasanya kalau konstanta itu diturunkan hasilnya akan selalu sama dengan 0 ya kan. Kalau c itu diturunkan kan 0 nih ya, makanya di sini harus ditambahkan dengan c gitu ya. Jadi kalau ditanya bagaimana bentuk umum dari fx bila yang diketahui adalah turunannya, jawabannya adalah ini ya. Sampai sini bisa dipahami ya, sekaligus ini bisa digunakan untuk menjawab pertanyaan nomor 3. Nah kita kembali ke pertanyaan nomor 3 ya. Misalkan kita punya fx, taruhlah di sini 4 dikalikan dengan x pangkat berapa enaknya ya, pangkat 3. Nah ini berarti turunannya ya, turunannya adalah 4x pangkat 3. Nah fungsi sebelum diturunkan itu seperti apa? Nah kita gunakan ini bentuk umum ini ya, ini saya beri tanda dulu. Berarti kan a nya itu 4 ya kan, n nya itu 3 ya, a nya itu 4 kemudian n nya itu 3. Nah ini kan rumusnya adalah a dibagi n plus 1 gitu ya. Berarti kita punya fx ya, ini f nya huruf besar, berarti 4 ya, dibagi n plus 1, 3 plus 1 ya. Kita kalikan dengan x pangkat 3 plus 1, ini kan n plus 1, lalu ditambah dengan sembarang konstanta. Nah tinggal dirapikan ini, 4 dibagi 4 1, nggak perlu ditulis ya. Kemudian 3 tambah 1 4, berarti ini x pangkat 4 ditambah dengan c. Nah ini adalah jawabannya ya. Jadi fungsi aslinya itu adalah x pangkat 4 ditambah dengan sembarang konstanta. Coba kita tes ya. Cara ngetesnya bagaimana? Ya cukup sederhana, tinggal kita turunkan gitu kan. Kalau diturunkan hasilnya harus sama dengan 4x pangkat 3 kan gitu ya. Oke, turunan dari x pangkat 4 itu adalah 4 ya kan. 4 nya jadi turun jadi faktor pengali, kemudian x nya tulis ulang, lalu pangkat 4 ini kurangi 1, loh kan sama ya kan, 4x pangkat 3. Turunan dari c itu adalah konstanta ya, ini bebas, ini suka-suka, boleh 5, 6, 7 atau min 100, min 1000 dan seterusnya ya. Turunan dari sembarang konstanta itu akan bernilai sama dengan 0 ya. Berarti turunan dari x pangkat 4 plus c itu akan sama dengan 4 kali x pangkat 3 gitu ya. Sampai sini bisa dipahami ya. Oh ya, bentuk ini ya hukumnya wajib untuk diingat-ingat. Nah, cara mengingatnya sebenarnya cukup mudah. Kalau turunan itu kan berarti diturunkan ya kan, pangkatnya diturunkan 1. Jadi diturunkan jadi faktor pengali, kemudian pangkatnya diturunkan 1. Itu kalau turunan. Nah, kalau integral ini kan sebenarnya kita bicara integral ini ya. Maka kebalikan dari turunan ya dek ya. Jadi pangkatnya diturunkan, ini kan pangkatnya diturunkan, tapi jadi faktor pembagi. Kalau turunan jadi faktor pengali, kalau integral jadi faktor pembagi. Kemudian n plus 1-nya ini ya, ini dinaikkan. Nah, dinaikkan artinya ditambah dengan 1 gitu. Kemudian jangan lupa ditambahkan dengan c. Ya, sampai sini bisa dipahami ya. Artinya sejauh ini kita sudah belajar tentang konsep dasar dari integral ya dek ya. Coba ini saya lanjutkan dulu. Definisi integral tak tentu. Apa sih yang dimaksud dengan integral tak tentu? Perhatikan kembali eksplorasi 4.1 yang telah kita lakukan. Kesimpulannya dapat kita sketsakan sebagai berikut ya.
Di sini ada istilah turunan, kemudian ada anti turunan. Misal, diketahui adalah fx ya. Kemudian ini kita turunkan, jadinya adalah fx. Ini f-nya f kecil ya. Atau ini f aksen x. Jadi f aksen x itu ya sama dengan fx, tetapi di sini f-nya itu f kecil. Nah, sekarang kalau yang dicari itu adalah fungsi aslinya, fungsi sebelum diturunkan, itulah yang disebut sebagai anti turunan. Itulah yang disebut sebagai integral, ya Dek ya. Maka nanti anti turunan dari f aksen x itu adalah fx ditambah dengan c, yang mana c ini adalah sembarang bilangan real, ya. Oke, di sini ada definisi yang lebih formal ya, yang lebih resmi. Suatu fungsi fx disebut sebagai turunan dari suatu fungsi fx. Jadi fx disebut anti turunan dari fx pada suatu interval i jika untuk setiap nilai x di dalam i berlaku f aksen x itu sama dengan fx. Ya, ini sebenarnya sama saja dengan apa yang tadi sudah kita bahas ya. Oke, kita lanjutkan saja. Jika y sama dengan fx, maka dy per dx itu sama dengan f aksen x. Ini kan turunan ya, yaitu sama dengan fx. Ini f-nya f kecil, sehingga dy per dx itu sama dengan fx. Maka ini kali silang ya, dy itu sama dengan fx kali dx. Nah, lalu di sini ada simbol ya seperti huruf S. Ini yang disebut sebagai simbol dari integral. Nah, dalam matematika itu harus adil ya. Kalau ruas kiri diintegral, maka ruas kanan ini juga harus diintegral ya, supaya ekivalen nih. Nah, supaya ekivalen dengan bentuk sebelumnya ya. Integral dari dy itu sama dengan y. Jadi bayangkan kalau d itu kan diferensial, turunan dari y. Nah, ini dinaikkan lagi. Integral itu kan sebenarnya anti turunan. Anti turunan gampangannya dinaikkan kan gitu ya. dy itu berarti y sudah diturunkan, kemudian dinaikkan oleh integral, berarti ya kembali ke semula ya, kembali di sini y. Gitu cara memahaminya ya. Jadi integral dy itu sama dengan y, kemudian ini tinggal tulis ulang aja, ini integral fx dx ya. Jika dfx per dx sama dengan fx, maka integral fx dx itu akan sama dengan, ini bentuk semula ya, fx ditambah c untuk setiap bilangan real c. Kalau kita hubungkan dengan gambar ya Dek ya, berarti ini ya, integral dari fx dx, ini kan integral dari fx dx, ini anti turunan, sama dengan fx ditambah dengan c ya. Nah, jadi bayangkan di sini ada integral fx dx itu akan sama dengan fx ditambah dengan c, yang mana c ini adalah sembarang bilangan real ya. Oke, suatu proses mendapatkan dy per dx dari y atau fungsi fx disebut sebagai diferensial ya, turunan. Dan proses untuk mendapatkan y atau fungsi fx dari dy per dx ini kebalikannya, sehingga disebut sebagai anti turunan atau disebut juga sebagai integral. Nah, pengintegralan fungsi fx terhadap variabel x disimbolkan dengan, nah yang ini tadi ya, integral fx dx sama dengan, ini bentuk aslinya, bentuk semula sebelum diturunkan ditambah dengan sembarang bilangan. Nah, karena c-nya ini belum tahu ya Dek ya, maka ini disebut sebagai integral tak tentu. Nah, mungkin timbul pertanyaan, apakah c-nya ini tidak bisa dihitung? Jawabannya adalah bisa. Ya, bagaimana cara ngitungnya? Habis ini kita akan belajar integral tertentu. Dalam integral tertentu, nanti kita bisa menghitung berapa sebenarnya nilai c-nya itu. Gitu, ya. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan sifat-sifat integral tak tentu. Sifat-sifat integral tak tentu diantaranya adalah, nah kita ke sifat 4.1. Integral dx itu akan sama dengan x plus c. Ya, ini saya pikir sudah sangat bisa dipahami sekali nih ya. Karena pada dasarnya kalau dx itu kan turunan atau diferensial dari x. Kalau diintegral berarti yang semula diturunkan ini dinaikkan lagi. Berarti kan kembali ke posisi semula. Ya kan? Maka integral dx itu sama dengan x ditambah dengan sembarang bilangan. Oke, lalu sifat 4.2. Nah, ini sebenarnya juga sudah kita bahas ya di awal-awal tadi ketika kita
berkenalan dengan konsep dasar integral. Jadi jika n adalah bilangan rasional kemudian tidak sama dengan 0, maka berlaku integral x pangkat n dx itu akan sama dengan 1 per n plus 1 dikalikan dengan x pangkat n plus 1 plus c, ya. Jadi ini kalau diturunkan, ya, itu hasilnya akan sama dengan x pangkat n. Lalu sifat 4.3 ini berkaitan dengan perkalian sebuah fungsi dengan sebuah konstanta, bahwa integral a kali fx dx itu akan sama dengan a kali integral fx dx, ya, dengan a adalah sebuah konstanta. Intinya kalau ada bentuk perkalian antara konstanta dengan sebuah fungsi, maka boleh saja konstantanya itu dikeluarkan dulu, ya. Kemudian yang diintegralkan itu adalah fungsinya terlebih dahulu. Baru nanti hasil akhirnya itu kita kalikan dengan konstanta yang tadi sudah kita keluarkan, gitu, ya. Jelas ya, sifat 4.3 ini sudah jelas, sudah clear. Sekarang sifat 4.4. Ini berkaitan dengan pengintegralan dua buah fungsi yang dijumlahkan, ya. Integral f1x plus f2x dx, ya, itu akan sama dengan, nah ini dipisah, ya. Jadi integral f1x dx ditambah integral f2x dx. Jadi ini dicari integralnya kemudian baru dijumlahkan, ya. Oke, kita lanjutkan lagi dengan sifat 4.5. Sifat 4.5 ini berkaitan dengan selisih, ya, atau pengurangan. Nah, ini prinsipnya sama dengan penjumlahan. Jadi masing-masing fungsi ini kita integralkan dulu, baru nanti kita kurangkan, ya. Oke, ini juga sudah clear. Nah, sekarang kita ke sifat 4.6 dan sifat 4.7. Ini nanti sebenarnya banyak permainan itu di sini, ya. Aturan integrasi substitusi. Jadi jika G suatu fungsi yang dapat didiferensialkan, kemudian N adalah sebuah bilangan rasional, maka berlaku seperti ini. Integral Gx pangkat N dikalikan dengan G aksen X dx itu sama dengan 1 per N plus 1 kali Gx pangkat N plus 1 plus C, dengan N tidak boleh sama dengan negatif 1, ya. Mungkin untuk sifat 4.6, ya, dan sifat 4.7 ini, ya, aturan integrasi parsial. Ini ada integral U dV sama dengan UV minus integral V du. Ini nanti langsung kita ke contoh soal saja, ya. Jadi supaya kita tidak bingung dengan rumus-rumus yang ada. Oh ya, untuk aturan integrasi parsial ini memang harus dihafalkan, ya. Ini hukumnya wajib dihafalkan. Sementara ini diimani dulu bahwa integral U dV itu rumusnya adalah UV min integral V du. Nah, ini maksudnya bagaimana? Nanti kita bahas ketika kita di contoh soal aja, ya, supaya lebih mudah dipahami. Oke. Sekarang sifat 4.8. Ini berkaitan dengan integral fungsi trigonometri. Integral cos x dx itu sama dengan sin x plus c. Jadi seperti yang sudah kita pelajari di bab sebelumnya, ya, turunan dari sin itu adalah cos, maka integral dari cos itu ya sin, ya, gitu. Kemudian integral dari sin x dx itu sama dengan min cos x plus c, ya. Ingat, turunan dari cos itu min sin, ya. Berarti kalau integral dari sin yaitu min cos. Nah, lalu integral dari secant kuadrat x dx itu sama dengan tangen x plus c. Karena kita tahu turunan dari tangen x itu adalah secant kuadrat x, ya. Coba kita lanjutkan dulu. Nah, agar kita bisa memahami sifat integral tak tentu tersebut, perhatikanlah contoh soal berikut, ya. Baik, sekarang kita ke contoh soal 4.1 terlebih dahulu. Nah, ini masih gampang ini, ya. Tentukan integral x pangkat 5 dx, ya. Berarti kita gunakan rumus yang tadi. Jadi kalau di sini kita punya integral x pangkat n, kan rumusnya adalah 1 per n plus 1 dikali dengan x pangkat n plus 1 ditambah dengan c. Nah, kita aplikasikan ini, ya. Jadi nanti ini 1, ya kan. 1 per, ini pangkatnya 5 ditambah 1. Kemudian di sini x ditulis ulang, ya. Lalu pangkat 5 ini ditambah 1.
jangan lupa ditambah dengan C ya. Jadi kalau turunan ya, pangkatnya itu kita jadikan faktor pengali ya kan, diturunkan itu berarti pangkatnya turun jadi faktor pengali. Sementara kalau pada integral ya, ingat integral itu adalah anti turunan, kebalikan dari turunan. Maka sekarang pangkatnya itu diturunkan menjadi faktor pembagi. Kalau turunan faktor pengali, kemudian kalau integral faktor pembagi gitu ya. Lalu pangkat aslinya ini kan X pangkat 5. Kalau turunan ini dikurangi 1. Lah kalau integral ditambah dengan 1. Nah gitu juga boleh ya cara untuk mengingat rumus gitu ya. Sehingga nanti hasil akhirnya adalah 1/6 dikali X pangkat 6 ditambah dengan C. Nah tidak ada salahnya kalau kita cek ya, setelah kita mengerjakan kita cek, ini kita turunkan, hasil turunannya itu harus sama dengan soal yang diberikan. Jadi contohnya 1/6 X pangkat 6 ini kalau diturunkan ya kan, berarti kan 1/6 kali 6 sama dengan 1 ya kan. Lalu X nya tulis ulang, pangkatnya ini diturunkan 1, 6 dikurangi 1 berarti di sini pangkat 5 ya. Ini sudah benar. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Baik, sekarang kita lanjutkan dengan latihan soal terbimbing 4.1. Tentukan integral X pangkat 4 min X pangkat 3 dx. Nah ini ada bentuk selisih ya, pengurangan dari dua fungsi. Nah kita bisa gunakan sifat integral yang tadi sudah kita pelajari ya, yaitu sifat 4 titik, oh ini penjumlahan, berarti sifat 4.5 ini ya. Nah kita pisah ini berarti ya. Jadi masing-masing fungsi ya, ini kita integralkan, kemudian nanti kita kurangkan atau kita ikuti alternatif penyelesaian. Misalkan f1x sama dengan x pangkat 4, kemudian f2x sama dengan x pangkat 3 ya. Maka integral x pangkat 4 min x pangkat 3 dx itu akan sama dengan integral x pangkat 4 dx dikurangi integral x pangkat 3 dx ya. Kemudian kita gunakan rumus yang ini tadi ya. Jadi integral x pangkat 4 dx itu akan sama dengan 1/4 plus 1 kali x pangkat 4 plus 1. Lalu integral x pangkat 3 berarti 1/3 plus 1 kali x pangkat 3 plus 1 ditambah dengan C ya. Jadi yang ini sesuai dengan sifat 4.5. Kemudian yang di sini sesuai dengan sifat 4.2 ya. Kita lanjutkan. Oh ini belum diselesaikan ini ya. Baik, ini kita selesaikan di sini aja ya. Kita rapikan di sini. Berarti ini akan sama dengan ya integral x pangkat 4 min x pangkat 3 ini dikurung ya. Dx itu akan sama dengan 1/5 kali x pangkat 5 dikurangi 1/4 kali x pangkat 4 ditambah dengan C. Nah ini adalah penyelesaiannya. Nah sekarang kita lanjutkan lagi dengan latihan soal terbimbing 4.2. Tentukan integral x pangkat 3 plus akar x ya. Kalau di latihan soal terbimbing 4.1 ya, ini adalah bentuk pengurangan selisih. Nah kalau sekarang ini bentuk penjumlahan ya, prinsipnya sama. Alternatif penyelesaian. Jadi misalkan f1x ya, ini berarti kita pecah ya. F1x sama dengan x pangkat 3, kemudian f2x ini sama dengan akar x. Maka integral x pangkat 3 plus akar x dx itu sama dengan integral x pangkat 3 dx ditambah integral akar x dx. Nah, ini sesuai dengan sifat 4.4. Kemudian ini akan sama dengan integral x pangkat 3 dx ya, ini tetap. Lalu bentuk akar x ini merupakan bentuk perpangkatan dengan setengah. Berarti ini integral x pangkat setengah dx. Nah, lalu sesuai dengan sifat 4.2 ya, integral x pangkat 3 itu sama dengan 1/3 plus 1, ini langsung aja 4 gitu ya. Jadi 1/4 dikali dengan x pangkat 3 plus 1 berarti x pangkat 4 ditambah dengan, nah ini x pangkat setengah ya, ini integral dari x pangkat setengah berarti 1 dibagi setengah plus 1, 1 dibagi setengah plus 1 dikalikan dengan x pangkat setengah plus 1.
kan gitu ya. Maka ini akan sama dengan 1 per 1/2 atau 1 per 3/2 dikalikan dengan X pangkat 3 per 2 ya. 1 dibagi 3/2 itu sama dengan 2/3. Kemudian X pangkat 3/2 itu akan sama dengan akar X pangkat 3, ya kan? Nah, tinggal kita pindahkan ke sini. 2/3 dikali dengan akar X pangkat 3 ditambah dengan C. Ya, ini penyelesaiannya. Selanjutnya, contoh soal untuk aturan integrasi substitusi. Ya, contoh soal 4.2. Tentukan integral dx dikalikan dengan x kuadrat plus 3 pangkat 4 dx. Nah, kita lanjutkan di slide berikutnya ya. Ini soalnya sudah saya pindahkan. Jadi kalau ketemu dengan bentuk soal integral substitusi, berarti nanti kita akan terapkan sifat 4.6 ya. Ini kalau di buku paket ini sifat 4.6. Ini saya tampilkan lagi rumusnya ya. Ini memang agak sedikit ribet ya, agak sedikit complicated. Jadi integral gx pangkat n kali g aksen x dx itu sama dengan di rumusnya 1 per n plus 1 kali gx pangkat n plus 1 plus c. Kemudian n atau pangkatnya di sini tidak boleh bernilai sama dengan negatif 1. Nah, adik-adik, sebenarnya ini kalau kita amati lebih teliti ya, rumus pada sifat 4.6 itu sebenarnya mirip seperti rumus pada sifat 4.2 ya. Ini adalah konsep dasar dari integral. Jadi integral x pangkat n dx itu sama dengan 1 per n plus 1 ya kan. Kemudian kita kalikan dengan x. Nah, bedanya kalau di sini gx, di sini x ya. Makanya kalau di sifat 4.6 ini gx ya. Selebihnya ini pangkatnya sama, ini n plus 1, di sini n plus 1. Kemudian ditambah dengan c. Nah, oke, langsung aja kita cek alternatif penyelesaian ya. Misalkan gx sama dengan x kuadrat plus 3. Nah, mungkin timbul pertanyaan, kenapa ini kok harus dimisalkan? Jawabannya adalah kalau ada bentuk integral substitusi ya, karena kita memanfaatkan sifat 4.6, maka integral yang diketahui di soal ya, itu harus kita paksa kita nyatakan sedemikian rupa ya, bentuknya itu sama seperti integral pada sifat 4.6. Nah, caranya kita buat permisalan gitu ya. Oke, yang kita misalkan adalah x kuadrat plus 3 ini sebagai gx ya. Maka g aksen x dx ini kan, nih g aksen x dx berarti sama dengan 2x kali dx. Jadi maksudnya begini, kalau gx sama dengan x kuadrat plus 3 berarti g aksen x itu kan turunan dari x kuadrat plus 3 yaitu 2x. Yang kita butuhkan adalah g aksen x dx. Berarti kalau ruas kiri dikali dx, ruas kanan juga harus dikali dx gitu ya. Sehingga bentuk integral ini bisa kita tulis ulang menjadi integral x kuadrat plus 3 pangkat 4 ya. Kemudian g aksen x dx itu sama dengan 2x kali dx ya. Sudah cocok sesuai dengan sifat 4.6. Sehingga tinggal kita aplikasikan rumusnya ya. 1 per 4 plus 1 nih dikalikan dengan gx ya kan, dipangkatkan dengan 4 plus 1 ditambah dengan c. Maka nanti hasil akhirnya adalah 1 per 5 dikali x kuadrat plus 3 pangkat 5 plus c gitu ya. Sampai sini bisa dipahami ya. Atau kita bisa menggunakan cara lain ya. Harapannya cara ini menjadi lebih simpel ya. Tetap kita mengacu kepada sifat 4.2 ya. Jadi bentuk integral x pangkat n dx sama dengan 1 per n plus 1 kali x pangkat n plus 1 plus c. Caranya ya tetap kita gunakan permisalan ya. Nah, ini mungkin supaya sedikit berbeda ya. Kita pakai ux, kalau di buku kan gx. Nah, ini alternatif yang kedua ya, atau gitu. Ini cara lain. Langkah pertama kita buat permisalannya dulu. Berarti ux atau singkatnya u gitu ya. Itu adalah x kuadrat ditambah dengan 3. Jadi yang kita misalkan itu selalu fungsi yang mengandung variabel x dengan pangkat yang paling tinggi ya. Ini kan 2x pangkat 1 ya kan. Kalau ini kan x kuadrat plus 3. Nah, berarti pangkat 2 ini lebih tinggi daripada di sini pangkat 1. Nah, yang kita misalkan itu yang pangkatnya paling tinggi ya ini. Jadi u sama dengan x kuadrat plus 3. Nah, ini langkah pertama. Kemudian langkah yang kedua kita turunkan ya. Du
per dx itu akan sama dengan 2x ya, sehingga dx itu sama dengan du per 2x. Nah, jadi kan du per dx sama dengan 2x, maka dx nya sendiri itu akan sama dengan du per 2x. Ini kan tinggal tukar tempat ya. Nah, selanjutnya ini langkah yang ketiga ya, kita kembali ke soal. Nah, soalnya itu kan integral 2x dikalikan dengan x kuadrat plus 3 pangkat 4 dx ya. Ini bisa kita tulis ulang menjadi integral 2x ya. Kemudian kita ingat pada langkah pertama x kuadrat plus 3 kita misalkan sebagai u. Berarti di sini integral 2x dikali dengan u pangkat 4 dikalikan dengan dx. Nah, coba perhatikan. Di langkah kedua, dx itu kan sama dengan du per 2x. Berarti du per 2x ini bisa kita masukkan, kita substitusikan di langkah ketiga ya. Maka nanti kita akan peroleh integral 2x dikali u pangkat 4, dx-nya kita ganti dengan du per 2x. Nah, kalau kayak gini kan cantik ini ya, bisa dicoret ini. Nah, 2x dicoret atas dan bawah. Maka kita kembali ketemu dengan bentuk integral pada sifat 4.2, yaitu integral u pangkat 4 du. Kalau pada sifat 4.2 ini pakai x, di sini pakai u. Ya, nggak masalah, yang penting rumusnya seperti ini, sehingga nanti ini akan sama dengan ya 1/5 kan 1/4 plus 1 dikali dengan u pangkat 5 ditambah dengan c. Nah, tinggal kita kembalikan ya, tadi kan u nya itu adalah x kuadrat plus 3, ini kita kembalikan ke sini. Nah, sehingga integral 2x kali x kuadrat plus 3 pangkat 4 dx itu sama dengan 1/5, u nya tadi x kuadrat plus 3 ya pangkat 5 ditambah dengan c. Nah, ini kan sama ya. Jadi adik-adik boleh menggunakan cara yang ada di buku, boleh juga menggunakan cara ini ya, bebas, hasil akhirnya nanti pasti sama. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan latihan soal terbimbing 4.3. Tentukan integral akar 3x plus 4 dx. Nah, ini juga merupakan bentuk integral substitusi. Nah, adik-adik, aslinya di buku ini ada alternatif penyelesaian ya. Kita diminta untuk mengisi titik-titik. Nah, tetapi di video kali ini kita akan coba langsung menggunakan alternatif cara yang kedua ya, supaya lebih mudah. Jadi kalau di sini ada bentuk akar, maka usahakan kita ubah dulu, kita nyatakan dulu dalam bentuk berpangkat ya. Akar kuadrat itu berarti setara dengan pangkat setengah. Maka kita bisa langsung tuliskan integral akar 3x plus 4 dx itu sama dengan integral dalam kurung 3x plus 4 pangkat setengah dx ya. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita buat permisalannya terlebih dahulu. Jadi yang kita misalkan itu adalah fungsi yang mana variabelnya memiliki pangkat paling tinggi. Nah, di sini kan terlihat seolah-olah hanya ada satu fungsi, yaitu 3x plus 4 saja, ya kan? Tapi sebenarnya ini kita juga bisa nyatakan ada fungsi yang lain di sini, yaitu x pangkat 0. Ini kan 3x plus 4 pangkat setengah kali 1. Nah, 1 itu kalau kita nyatakan dalam bentuk berpangkat itu kan x pangkat 0. Nah, berarti ini x pangkat 1, di sini x pangkat 0. Maka fungsi dengan variabel yang memiliki pangkat tertinggi itu adalah 3x plus 4. Gitu jalan ceritanya ya. Oke, kita misalkan u ya atau ux itu sama dengan 3x plus 4. Nah, langkah selanjutnya ini kita turunkan du per dx ya. Du per dx itu akan sama dengan 3. Turunan dari 3x itu 3, turunan dari 4 0 ya, nggak perlu ditulis. Kemudian dx itu akan sama dengan du per 3. Nah, sekarang kita kembali ke soal ya. Jadi akar dalam kurung 3x plus 4 pangkat setengah dx ya, ini bisa kita ganti, kita substitusi ya, namanya saja integral substitusi ya kan. Berarti yang kita ganti, yang kita substitusi itu adalah 3x plus 4, ini kita ganti dengan u. Artinya nanti di sini kita akan punya bentuk integral yang baru, yaitu integral u pangkat setengah
dx. Nah, padahal dx ya itu sama dengan du per 3. Nah, ini bisa kita ganti ya, dx-nya kita ganti dengan du per 3. Kita lanjutkan di sini ya. Jadi integral u pangkat setengah dx itu akan sama dengan integral u pangkat setengah ya dikalikan dengan du per 3. du per 3 itu berarti kan sepertiga du. Nah, 1/3 itu konstanta ya. Berarti konstanta itu bisa kita tarik keluar, kita pindahkan ke sebelah kanan ya sebelumnya tanda integral. Maka ini akan sama dengan sepertiga ini ya. Nah, sepertiga dikalikan dengan integral u pangkat setengah du. Nah, kemudian kita tinggal gunakan kembali ya sifat 4.2 yang tadi. Nah, yang ini. Ya, integral x pangkat n dx itu rumusnya adalah 1 dibagi n plus 1 kali x pangkat n plus 1 plus c. Nah, kita aplikasikan di sini. Ya, x-nya tinggal diganti dengan u, kita sesuaikan ya. Berarti ini 1/3 dikalikan dengan 1 dibagi 1/2 atau 1 ditambah setengah. Nah, kemudian kita kalikan dengan u pangkat setengah ditambah 1. Jangan lupa selalu tambahkan dengan c ya, konstanta. 1 ditambah setengah itu 1/2 atau 3/2 ya. 1 dibagi 3/2 itu sama dengan 2/3. Berarti 1/3 dikali berapa? 2/3 dikalikan dengan u pangkat 3/2 ya ditambah dengan c. Bentuk u pangkat 3/2 ini bisa kita nyatakan kembali, kita ubah kembali dalam bentuk akar ya. Jadi u pangkat 3/2 itu ya sama dengan akar kuadrat dari u pangkat 3. Lalu ini 1 kali 2 itu 2 ya, 2/9 ini, 3 kali 3 9. Berarti 2/9 dikalikan dengan akar kuadrat dari u pangkat 3 ditambah dengan c. Nah, ingat u-nya di sini tadi itu kan 3x plus 4. Nah, kita masukkan kembali ke sini ya. Berarti ini akan sama dengan 2/9 dikalikan dengan akar kuadrat dari dalam kurung 3x plus 4 pangkat 3 ya Dek ya ditambah dengan c. Nah, ini adalah penyelesaiannya gitu ya, gampang ya. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi dengan latihan soal terbimbing 4.4 ya. Ini ada soal cerita. Sebuah partikel bergerak pada suatu garis lurus. Jarak tempuh suatu partikel dinyatakan dalam S, satuannya meter dari pusat pada saat T detik ya. Kemudian V, satuannya cm per detik adalah kecepatan partikel saat T detik. Maka ini diketahui persamaan kecepatan gerak partikel ya. V sama dengan cos 2 pt dengan arah positif ke kanan dari titik pusat. Jika titik awal gerak partikel 5 cm di sebelah kanan titik pusat, tentukan posisi partikel saat sepertiga detik kemudian. Perhatikan di sini ada istilah titik awal gerak partikel. Nah, titik awal gerak partikel itu berarti S0 ya, posisi awal. Nah, S saat T sama dengan 0 berarti S0 diketahui sama dengan 5 cm. Lalu yang ditanyakan berarti di sini adalah S sepertiga detik. Nah, ini berapa centimeter? Oke. Nah, Adik-adik, kita harus ingat bahwa yang ditanyakan di soal itu adalah posisi atau jarak ya. Yang diketahui di soal itu adalah fungsi kecepatan. Nah, kalau yang diketahui fungsi kecepatan ditanya jarak, berarti jarak itu merupakan integral dari fungsi kecepatan. Gitu ya. Maka ini bisa kita langsung tuliskan bahwa S fungsi T itu sama dengan integral V dt. Berarti integral cos 2pi T dt. Nah, ini adalah integral fungsi trigonometri ya. Berarti kita bisa gunakan sifat 4.8 ya. Ini saya tampilkan lagi. Integral cos x dx sama dengan sin x plus c. Ini memang hukumnya wajib untuk diingat ya, untuk dihafalkan. Oke. Lalu bagaimana cara menentukan integral cos 2pi T dt itu fungsi yang seperti apa? Nah,
Di sini kita bisa menggunakan integral substitusi, ya. Berarti langkahnya sama seperti latihan soal terbimbing sebelumnya, ya. Memang di buku, ya, sebenarnya di sini ada alternatif penyelesaian, tetapi kita akan coba menggunakan alternatif cara yang kedua ini supaya lebih mudah dan harapannya nanti lebih cepat, ya, Dek, ya. Berarti kita buat permisalannya terlebih dahulu. Nah, berarti misal gitu ya. UT atau U saja boleh, ya. Itu sama dengan 2pt. Maka DU per DT itu sama dengan 2pi. Perhatikan 2pi itu adalah konstanta, ya. Berarti kalau turunan dari 2pt itu ya sama dengan 2pi. Ini mirip seperti 3t. Nah, turunannya kan 3 gitu. Kalau 2pt ya 2pi gitu, ya. Lalu nanti yang kita butuhkan itu adalah dt. Nah, maka dt sama dengan du per 2pi. Ini tinggal tukar tempat, ya. Atau bisa kita tulis ulang, ini 1 per 2pi dikali dengan du. Nah, baru ini kita substitusikan, kita masukkan ke sini, ya. Ini juga. Nah, sehingga ini akan sama dengan integral cos u du dikali dengan 1 per 2pi atau cos u kali 1 per 2pi du, gitu, ya. 1 per 2pi ini adalah konstanta, berarti bisa kita pindah ke depan sini, ya. Maka ini akan sama dengan 1 per 2pi integral cos u du. Nah, kalau integral cos x dx sin x plus c, berarti kalau integral cos u du kira-kira apa? Ya berarti sin u plus c, kan gitu, ya. Maka ini sama dengan 1 per 2pi sin u ditambah dengan c. Kita kembalikan ke bentuk semula, ya. U-nya kita ganti, kita kembalikan menjadi 2pt. Berarti kita punya 1 per 2pi sin 2pt ditambah dengan c. Nah, ingat yang ditanyakan di soal adalah S1 per 3 ini berapa sentimeter, ya. Berarti di sini timbul masalah, ya, Dek, ya. Masalahnya apa? Masalahnya adalah nilai konstantanya di sini, C-nya di sini kita belum tahu. Berarti ini kita harus hitung terlebih dahulu. Sehingga perlu adik-adik ketahui bahwa latihan soal terbimbing 4.4 ini sudah mengarah ke materi selanjutnya ini sebenarnya, yaitu integral tertentu, karena kita sudah diminta untuk menghitung C-nya ini berapa. Nah, sebenarnya bagaimana cara menghitung C-nya ini berapa? Gampang, ya. Di sini ada data, katanya S0 itu sama dengan 5 cm. Nah, kita masukkan saja T sama dengan 0 di sini, ya. Nanti kita akan hitung C-nya itu berapa. Atau coba perhatikan, ya. Berarti kita akan punya S0 itu sama dengan 5, ya, sama dengan 1 per 2pi dikalikan dengan sin 2pi kali 0, ya kan, ditambah dengan C. 2pi kali 0, 0, ya kan, sin 0 sama dengan 0. 0 kali 1 per 2pi ini juga sama dengan 0, atau gampangannya langsung dicoret aja, ini selesai sudah, ya. Dari sini kita tahu bahwa 5 itu sama dengan C, atau C-nya itu ya sama dengan 5, kan tinggal dibalik aja ini, ya. C-nya sama dengan 5, sehingga ST itu sama dengan 1 per 2pi dikali dengan sin 2pt ditambah dengan 5. Nah, nanti untuk menyelesaikan soal-soal integral tertentu, ya, kita akan bahas di video berikutnya. Oke, baik. Yang ditanyakan di sini adalah S sepertiga, ya. Berarti kita masukkan T sama dengan sepertiga ke sini. Nah, kalau sudah seperti ini sudah gampang ini, ya. Jadi S sepertiga sama dengan 1 per 2pi dikali dengan sin 2pi kali 1 per 3 ditambah 5, ya. Pi itu 180 derajat, ya kan. Pi ini kalau radian, ya, 180 derajat. Berarti 180 kali sepertiga itu 60. 60 kali 2 itu 120, ya. Sin 120 itu berapa? 120 itu kan kuadran 2, gitu, ya. Berarti sama saja dengan sin 60. Nah, sin 60 itu setengah akar 3. Berarti 1 per 2pi kali setengah akar 3 ditambah dengan 5, atau ini akar
3 per 4 pi ditambah 5. Nah, ini adalah hasilnya sebenarnya. Atau nanti kalau diselesaikan ya, ini dengan menggunakan kalkulator, nanti pi-nya itu dijadikan 3,14 atau 22 per 7 gitu ya. Nanti hasil akhirnya itu adalah 5,13 sekian-sekian cm ya. Maka jawabannya adalah 5,13 cm. Nah, ini boleh nanti dicoba sendiri dihitung dengan menggunakan kalkulator. Karena yang penting itu bukan hasil akhirnya ya. Ini karena kita sedang belajar, yang penting ini adalah prosesnya. Nah, prosesnya itu seperti ini gitu. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan contoh soal untuk aturan integrasi parsial atau integral parsial ya. Di sini kita punya contoh soal 4.3. Tentukan integral x kuadrat kali sin x dx. Nah, langsung kita cek alternatif penyelesaian ya. Atau mungkin saya tampilkan lagi sifat 4.7 yang nanti kita akan gunakan ya. Ini tadi sudah kita singgung di depan secara sekilas ya. Jadi integral u dv itu sama dengan uv minus integral v du. Nah, rumus ini bisa kita gunakan ketika kita bisa mengubah ya bentuk integral yang diketahui di soal itu menjadi dalam bentuk integral u dv. Nah, cara mengubahnya kita cek alternatif penyelesaian. Jadi, misal ya, untuk u-nya itu kita misalkan sebagai x kuadrat. Jadi u sama dengan x kuadrat. Kemudian langkah selanjutnya kita cari du. Jadi du itu sama dengan 2x dx. Maksudnya du itu turunkan u terhadap variabel x ya. Berarti kalau du turunan dari x kuadrat itu kan 2x ditulis di sini ya. Kemudian jangan lupa tempelkan dengan dx. Atau kalau mau gerak lambat itu begini sebenarnya. Jadi du per dx itu sama dengan 2x. Nah, ini baru dikali silang ya. Jadi du itu sama dengan 2x kali dx. Ini kalau mau gerak lambat. Tapi kalau menurut saya lebih baik supaya cepat ya langsung aja seperti ini ya. Jadi kalau ada d itu maksudnya turunkan, diferensialkan. Apa yang didiferensialkan? Kalau ini du berarti yang didiferensialkan adalah fungsi u ya, diturunkan terhadap variabel x. Gitu cara berpikirnya ya. Kemudian di sini ada integral u dv. U-nya kan sudah kita misalkan ya. Maka dv-nya itu sisanya nih ya. Jadi dv sama dengan sin x dx. Nah, rumusnya ini kan uv minus integral v du ya. Du-nya sudah ada. Kemudian u-nya juga sudah ada. Maka kita tinggal butuh v-nya. Nah, diketahui dv sama dengan sin x dx. Berarti supaya dv ini berubah menjadi v, ini harus kita integral ya. Diferensial kalau diintegral itu akan kembali netral, kembali ke bentuk semula. Kan gitu logikanya. Jadi kalau diferensial itu kan turunkan. Nah, kalau integral itu naikkan, habis diturunkan dinaikkan ya kembali ke posisi semula. Berarti kalau integral dv itu ya sama dengan v. Ya, gitu cara berpikirnya. Baik. Dalam matematika kalau ruas kiri diintegral, maka ruas kanan ini juga harus diintegral nih ya. Integral dv itu sama dengan v. Lah ini sama dengan integral sin x dx ya. Integral sin x dx ini dari sifat integrasi atau integral fungsi trigonometri ya. Itu adalah min cos x ya. Ini memang hukumnya harus hafal ini. Integral sin x itu min cos x. Nanti integral cos x itu sama dengan sin x ya. Ini tadi juga sudah kita singgung di depan. Lalu di sini ditambahkan dengan C. Ini sebenarnya tidak perlu ya. Jadi ini saya coret saja. Nah, untuk penambahan dengan konstanta nanti ini bisa kita lakukan di akhir perhitungan ya, supaya tidak sedikit-sedikit nanti ditambah dengan C gitu ya. Nah, selanjutnya dengan menggunakan sifat 4.7. Nah, ini ya diperoleh integral x kuadrat sin x dx itu sama dengan nih u kali v ya. U-nya x kuadrat, v-nya min cos x ya. Ini u kali v. Saya tulis lagi nih, u dikali dengan v dikurangi dengan integral nih v du ya. Ini v du. V-nya tadi min cos x ya. Du-nya tadi ini 2x dx ya. Sampai sini bisa dipahami ya. Oke, yang sebelah sini ini sudah clear ya. Ini tinggal tulis ulang aja. Lalu di sini ada integral min cos x kali 2x dx ya.
min cos X. Ini kan sebenarnya min 1 kali cos X. Nah, min 1 ini bisa kita pindah ke depan. Ya, berarti negatif ketemu negatif, negatif kali negatif ya, jadinya positif. Berarti bisa kita tulis di sini plus ya, berubah tanda, yaitu integral cos X kali 2X dx. Nah, ini hati-hati ya. Ini bukan cos dalam kurung X kali 2X dx. Kalau cos dalam kurung X kali 2X dx jadinya cos 2X kuadrat dx ya. Itu bukan seperti itu. Melainkan cos X ini satu kesatuan ya, atau fungsi tersendiri, 2X ini fungsi yang lain ya. Maka sebenarnya ini adalah integral 2X kali cos X dx nih ya. 2X nya pindah ke depannya sini ya. Jadi 2X kali cos X dx. Kemudian kalau di buku ya, integral 2X cos X dx jadinya seperti ini. Nah, ini langsung ini ya. Nah, ini supaya nggak bingung, ini akan coba saya jabarkan. Jadi integral cos X kali 2X dx ya, saya tuliskan di sini. Integral cos X kali 2X dx. Itu bisa kita tulis lagi, kita tata ya posisinya. Integral 2X dikali cos X dx. Nah, ini sebenarnya juga merupakan bentuk integral parsial. Mirip kan seperti ini ya. Jadi integral 2X cos X dx nanti kita bisa ubah ke dalam bentuk integral UdV. Nah, ini mungkin langsung aja ya. Jadi ini supaya cepat, nanti U-nya itu 2X, lalu dV-nya itu adalah cos X dx. Nah, selalu seperti ini ya. Oke, langkah-langkahnya berarti sama ini ya. Jadi misal U ya, U itu sama dengan 2X, berarti DU itu sama dengan 2dx ya kan. Jadi U sama dengan 2X, maka DU sama dengan 2dx. Nah, 2X kalau diturunkan itu kan 2 ditambah dx gitu ya. Kemudian kita punya dV. Nah, ini dV. Nah, ini coba saya rapikan ya. dV sama dengan cos X dx. Maka nah ini supaya dV berubah bisa dV ya, ini harus diintegral. Nah, kiri kanan harus diintegral ya. Integral dV sama dengan V ya. Kemudian integral cos X dx itu sama dengan sin X ya. Sekali lagi di sini nggak perlu ditambahkan dengan C ya. Cukup tuliskan V sama dengan sin X. Nah, kembali kita bisa menggunakan sifat 4.7 ini rumusnya ya. Sehingga kita bisa tulis lagi di sini integral cos X yang ini aja ya. Integral cos X kali 2X dx itu sama dengan U kali V, berarti 2X ya dikali dengan sin X ya. Kemudian dikurangi integral V du, berarti sin X, du nya tadi adalah 2dx nih kan. Ini ya 2dx nih, ini du nya kita tulis di sini ya Dek ya. Berarti ini kali 2dx. 2x kali sin X ini sudah aman ya. 2x kali sin X. Kemudian dikurangi integral sin X kali 2dx. 2 nya ini kan boleh kita keluarkan dari integral ya, kita letakkan di depan. Berarti ini dikurangi 2 integral sin X dx ya. 2x kali sin X. Nah, integral sin X itu adalah min cos X. Berarti min 2 dikali dengan min cos X. Sekali lagi di sini tidak perlu kita tambahkan dengan C terlebih dahulu ya. Baik, di sini ada min 2 kali min cos X. Min 2 kali min cos X itu sama dengan plus 2 cos X ya. Maka ini sama dengan 2X dikali sin X plus 2 cos X. Nah, coba Dedek perhatikan ya. Bentuk ini ya, ini bentuk yang terakhir ini itu akan sama dengan yang ini. Ya. Nih 2x sin X ya ditambah 2 cos X nih. Ya, jadi ini kan sama nih. Ini sama semuanya jadi ya. Ini tinggal diubah aja ini tandanya ya. Ini tandanya kan X kuadrat kali min cos X
plus kali min ya min kan gitu kan. Jadi min x kuadrat kali cos x ya. Ini sudah clear ini. Nah, tinggal yang di sini. Nah, ternyata ini setelah kita hitung, kita jabarkan ya, cara penjabarannya seperti ini. Hasil akhirnya itu adalah 2x kali sin x nih ya, ditambah 2 cos x. Nah, baru di sini tambahkan dengan c. Gitu ya. Jadi ini adalah hasil akhirnya. Bagaimana sampai sini bisa dipahami ya, Dek ya? Nah, sekarang kita lanjutkan lagi dengan latihan soal terbimbing 4.5 ya. Tentukan integral x kali sin x dx ya. Ini jelas merupakan integral parsial. Alternatif penyelesaian ya. Jadi seperti biasa ini kita misalkan jadi u itu sama dengan x ya. Ini saya pakai warna biru aja. Jadi u sama dengan x. Kemudian sisanya ini berarti dv ya. Jadi nanti dv sama dengan sin x dx. Nah, ini sudah benar ya. Oke, kita kembali ke sini. Kalau u sama dengan x, maka du sama dengan dx nih pastinya ya. Atau ini kita isi satu aja, karena kan turunan dari x itu memang satu. Jadi du sama dengan 1 kali dx, ini sama dengan dx gitu. Lalu untuk v-nya, nah ini berarti harus kita integral ya, ruas kiri diintegral, ruas kanan kita integral. Sebab integral dari dv yaitu v ya, kemudian integral dari sin x itu sama dengan min cos x ya. Selanjutnya dengan menggunakan sifat 4.7. Nah, yang ini tadi ya. Ya. Jadi integral u dv sama dengan uv min integral v du. Maka diperoleh ya integral x kali sin x dx itu sama dengan u kali v ya. U-nya x, kemudian v-nya adalah min cos x. Oh, di sini ya. Oke, ini kurang ke tengah berarti. Jadi ini x dikalikan dengan min cos x dikurangi integral v du ya. Ini v-nya min cos x sudah benar. Lalu du-nya sama dengan dx, ini juga sudah benar ya. Nah, ini tinggal kita lanjutkan aja ini ya. Jadi x kali min cos x itu sama dengan min x kali cos x ya. Selanjutnya di sini ada bentuk integral min cos x. Nah, kalau min cos x itu kan sebenarnya min 1 kali cos x. Ya, berarti min 1 ini konstanta, kita pindahkan ke depan. Nah, negatif ketemu negatif. Berarti kan jadi plus ini, tandanya langsung berubah jadi plus ya. Kemudian integral cos x itu sama dengan sin x. Nah, sudah ini sudah ketemu ya. Jadi integral x sin x dx itu akan sama dengan min x cos x plus sin x plus c. Baik, sekarang kita lanjutkan lagi dengan latihan soal terbimbing 4.6. Tentukan integral x kali akar 1 plus x dx. Nah, adik-adik sebenarnya di buku ini sudah ada alternatif penyelesaian ya. Kita sekarang akan coba kerjakan secara mandiri. Jadi alternatif penyelesaiannya ini saya hapus, kita akan coba kerjakan sendiri ya, Dek ya. Oke, ini saya tampilkan lagi sifat 4.7 ya. Ini adalah rumus integral parsial. Kemudian di sini ada bentuk akar. Nah, kalau ketemu bentuk akar ya, usahakan ini kita ubah dulu ke dalam bentuk berpangkat. Ya, ini kan akar kuadrat berarti ekuivalen dengan pangkat setengah. Maka ini bisa kita tulis menjadi integral x dikali dalam kurung 1 plus x pangkat setengah dx. Nah, selanjutnya kita akan ubah ya bentuk integral ini menjadi integral u dv. Dengan u-nya adalah x ya. Jadi u-nya itu adalah x. Sementara untuk dv-nya itu adalah 1 plus x pangkat setengah dx ya. Nah, ini adalah dv-nya. Atau bisa kita tulis lagi di sini ya. Misal, nah, untuk u itu sama dengan x, maka du sama dengan dx. Ya kan? Ingat langkah yang tadi ya, yang sudah kita lakukan di contoh soal sebelumnya. Kemudian di sini dv itu sama dengan 1 plus x pangkat setengah dx. Yang kita butuhkan adalah v ya. Maka ruas kiri diintegral, ruas kanan diintegral. Nah, terkadang kita
bisa menggunakan teknik pengintegralan yang lain selain ini kan integral parsial ya. Nah ternyata di sini kita ketemu dengan integral substitusi. Ya nggak apa-apa, kita gabung ya. Jadi integral 1 plus X pangkat setengah dx ini kan integral substitusi ya. Kalau integral dv ini kan sama dengan V. Langsung kita tulis saja di sini ya. Oke, berarti V sama dengan, nah ini integral substitusi ya. Masih ingat ya integral substitusi ya Dek ya. Kita pakai permisalan lagi. Nah ini supaya nggak bingung ya. Di sini kita sudah pakai U sama dengan X. Sekarang ini kita misalkan sebagai G gitu aja ya supaya beda. Nah ini misal, coba ini saya rapikan ya. Jadi misal ini integral substitusi ya Dek ya. Kita punya G itu sama dengan 1 plus X ya. Ingat kalau pada integral substitusi metodenya adalah yang kita substitusi, yang kita misalkan itu adalah fungsi dengan pangkat yang paling tinggi. Ini kan pangkat paling tingginya kan X pangkat 1 ya. Jadi ini ada 1 plus X pangkat setengah dx, itu bisa kita tulis menjadi 1 plus X pangkat setengah kali X pangkat 0 dx ya. Di sini X pangkat 1, di sini X pangkat 0 gitu. Maka yang kita misalkan adalah fungsi 1 plus X ya gitu. Baik, berarti G sama dengan 1 plus X. Kemudian ini kita turunkan ya. dg per dx itu sama dengan turunan dari 1 0 ya. Kemudian turunan dari X itu 1 ya kan. Berarti dg per dx sama dengan 1. Yang kita butuhkan itu adalah dx ya Dek ya. Berarti ini tinggal kita tukar tempat aja. Maka dx itu sama dengan dg per 1. Nah dg per 1 ya sama dengan dg kan gitu ya. Sehingga ini akan sama dengan ya integral 1 plus X. Ini kan kita misalkan sebagai G. Berarti G pangkat setengah ya. Lalu dx itu sama dengan dg. Nah seperti ini. Integral G pangkat setengah dg berarti kan 1 per 1 plus setengah ya. Kita kalikan dengan G pangkat 1 plus setengah ya. Ini nggak perlu tambahkan C ya, biarkan aja seperti ini. 1 dibagi 1 setengah berarti 1 dibagi 3 per 2 itu sama dengan 2 per 3. Nah kemudian kita kalikan dengan G pangkat 3 per 2 ya. 2 per 3 kali G pangkat 3 per 2. Nah G nya tadi kan 1 plus X ya. Ini kita kembalikan aja ini. Berarti ini sama dengan 2 per 3. Kita kalikan dengan dalam kurung 1 plus X pangkat 3 per 2 ya. Oke, ini sudah ketemu semua ya. U nya ketemu, kemudian V nya ketemu, DU nya ketemu ya. Nah tinggal kita kembalikan ke rumus integral parsial. Sehingga di sini aja ya. Ini akan sama dengan ya U kali V ya. U kali V berarti U nya sama dengan X. Kemudian V nya tadi itu 2 per 3 dikali dalam kurung 1 plus X pangkat 3 per 2 dikurangi integral V du ya, integral V du. V nya tadi adalah 2 per 3 1 plus X pangkat 3 per 2 dikalikan dengan dx. Nah ini akan sama dengan X kali 2 per 3 kali 1 plus X pangkat 3 per 2. Nah sekali lagi di sini kita ketemu dengan bentuk integral substitusi ya. Berarti ini konstantanya saya keluarkan dulu ya. Jadi ini min 2 per 3 integral 1 plus X pangkat 3 per 2 dx ya. Coba kita selesaikan lagi dengan menggunakan integral substitusi. Kalau tadi kita pakai permisalannya G, nah sekarang kita misalkan sebagai H gitu aja ya. Atau kita lanjutkan di sini. Nah, misal H sama dengan 1 plus X ya. H sama dengan 1 plus X berarti dH per dx itu sama dengan 1
ya kan? Turunan dari 1 0, turunan dari X sama dengan 1. Yang dibutuhkan adalah dx, ya berarti dx sama dengan dh per 1. Nah, kembali masukkan ke sini ya. Maka ini akan sama dengan, ini tulis ulang ya, 2/3 X kali dalam kurung 1 plus X pangkat 3/2 dikurangi 2/3 ya, dikalikan dengan integral H pangkat 3/2 dx nya kita ganti dengan dh gitu ya. Maka ini 2/3 X kali 1 plus X pangkat 3/2 dikurangi 2/3 dikalikan dengan 1/3/2 plus 1 kali H pangkat 3/2 plus 1. Maka ini sama ya. Lalu di sini ada 1/3/2 plus 1. Ini 1/2 ditambah 1 itu 2/2 ya. 1 dibagi 5/2 itu sama dengan berapa? 2/5 ya kan. Jadi 1 dibagi 5/2 itu 2/5. Nah, 2/5 kali 2/3 itu sama dengan berapa? 4/15. Berarti ini dikurangi 4/15. Lalu ini kan dikalikan dengan H. Nah, H-nya tadi kita kan misalkan ini 1 plus X ya kan. Nah, langsung aja kita kembalikan di sini 1 plus X pangkat 3/2 plus 1. Ini berarti pangkat 5/2. Nah, ini adalah hasil akhirnya ya. Oke, ini lumayan panjang ini ya. Oke, selanjutnya nah kita nanti akan bahas latihan soal 4.1 ya di video berikutnya. Baik, semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu di video pembahasan soal latihan 4.1.